warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Agustina Simangungsong, MKom, selaku Ketua Program Studi TI STEMIK Pelita Nusantara. Yang saya hormati Bapak pembimbing saya, Bapak Penda Sudarto Hasibuan, Eskom, MKom. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 160121158. Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Memprediksi Produk snack menggunakan algoritma a priori. Studi kasus PT Siantar Tbk. Di sini saya akan memperjelas pengertian dari bab 1. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia, di mana semua manusia membutuhkan sistem teknologi untuk menjadi basis dalam kehidupan, terutama dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya kualitas pada produk yang akan dipasarkan memiliki mutu dan menjamin kualitas pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang peneliti temukan adalah pihak perusahaan tidak mengerti cara mengelola data penjualan snack setiap bulannya. Karena data penjualan snack tersebut hanya diarsipkan saja dan tidak dikelola oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil yang baru. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman perusahaan dalam mengolah data penjualan snack setiap bulannya. Yang kedua, kurangnya mempersiapkan persediaan barang yang mengakibatkan perusahaan tidak stabil. Selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah. Adapun ruang lingkup masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan data mining dalam memprediksi barang khususnya produk snack. Yang kedua, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang dibahas pada penelitian, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun program aplikasi dengan menggunakan algoritma a priori. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma a priori dalam memprediksi produk snack pada PT Siantar Tbk. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola data penjualan produk snack yang hanya diarsipkan saja oleh pihak perusahaan untuk menjadi hasil yang baru. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari latar belakang yang dibahas pada penelitian, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah dan membantu para karyawan dalam menghitung jumlah stok produk snack setiap bulannya. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma a priori dalam memprediksi produk snack pada perusahaan. Yang ketiga, untuk dapat mengembangkan hasil dari data penjualan produk snack yang hanya diarsipkan saja menjadi hasil yang baru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian dalam implementasi data mining dalam memprediksi produk snack adalah: yang pertama, manfaat bagi penelitian adalah dapat membantu wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang data mining dengan menggunakan algoritma a priori. Yang kedua, manfaat bagi instansi untuk dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan adalah dapat membantu perusahaan dalam mengelola data penjualan produk snack yang hanya diarsipkan saja menjadi data yang baru. Selanjutnya bab 2. Landasan teori. Data mining adalah suatu teknik menggali informasi berharga yang terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi data atau database yang sangat besar sehingga ditemukan suatu pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui. Dapat disimpulkan bahwa data mining adalah suatu alat yang digunakan oleh pengguna dalam mengakses data yang besar secara cepat, yang menggunakan analisis statistik pada data atau proses penggalian data dan informasi yang besar. Bab 3. Metode penelitian. Di metode penelitian ini saya menggunakan metode waterfall, yang dimana terdapat yang pertama, analisa masalah.
Setelah melakukan analisa masalah, kita melakukan analisa data. Setelah kita melakukan analisa data, kita menerapkan algoritma a priori. Setelah melakukan algoritma a priori, dapatlah kita untuk perancangan sistem. Setelah melakukan perancangan sistem, selanjutnya kita bisa membangun sistem. Setelah dapat membangun sistem, kita dapat mengimplementasikan. Setelah melakukan implementasi, tahap yang terakhir melakukan pengujian kepada sistem-sistem tersebut. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Dalam pengujian analisa data dengan algoritma a priori, untuk memprediksi produk snack dibutuhkan data-data hasil transaksi penjualan sebagai input dalam proses pengolahan data sehingga menghasilkan output yang berupa informasi dan hasil yang akurat. Cara pengambilan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan dan mahasiswa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam menentukan data pada algoritma a priori digunakan rumus sebagai berikut. Rumus menentukan support 1 item set. Support A, jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Rumus menentukan support 2 item set. Support A, B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Rumus menentukan nilai confident BA sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi A dikali 100%. Ya. Berdasarkan perhitungan yang sudah dikerjakan dengan menggunakan rumus algoritma a priori, maka didapatkan hasil asosiasi rule sebagai berikut. Pertama, A10 dan A16 terdapat di confident 105,88%, keterangan 100,88%. Penjualan snack dengan kode A10 akan menjual snack dengan kode A16 pada setiap bulannya. Kedua, A6 dan A11 terdapat di confident 94,11%, keterangan 94,11%. Penjualan snack dengan kode A6 akan menjual snack dengan kode A11 pada setiap bulannya. 3. Rule A6 dan Rule A12 terdapat di confidence 94,11%. 94,11%. Penjualan snack dengan kode A6 akan menjual snack dengan kode A12 pada setiap bulannya. Bab 4. Kesimpulan. Dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa penjualan produk snack paling banyak terjual terdapat pada jenis snack kode A10 dan A16 dengan presentasi penjualan 105,88%. Oleh karena itu, PT Siantar Top Tbk harus melakukan penyediaan stok produk snack dengan kode A10 dan A16 untuk memenuhi banyaknya permintaan dan mencegah terjadi kurang stok. Dalam kesimpulan ini didapatkan peneliti, yaitu yang pertama, algoritma a priori telah dapat dipahami dan dianalisa untuk memprediksi produk snack di PT Siantar Top Tbk dengan menggunakan tahapan data mining. Yang kedua, memprediksi produk snack dengan algoritma a priori dalam stok data penjualan bulan Februari 2020 yang didapatkan dari PT Siantar Top Tbk. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.